sampai akhirnya pelan-pelan alasanku tuh diterima karena aku emang minatnya di situ dan emang passionnya pengen di situ. Ya udah akhirnya orang tua kan cuma bisa support. Assalamualaikum, halo guys, welcome to Major Talk episode 6. Di sini aku Ayu Dan aku Mufi. Kita nggak berdua aja nih, Mu. Kita kedatangan tamu spesial dari alumni MAN 1 Yogyakarta. Langsung aja kita sambut Mas Wicak. Boleh nih Mas, perkenalan dulu sebelumnya, siapa tahu ada yang belum kenal Mas Wicak nih. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Fadli Wicaksono. Aku dari Alnesa angkatan 2023. Hai. Oke. Sekarang kuliahnya di mana nih Mas, kalau boleh tahu? Sekarang aku nerusin kuliah di UGM. Keren banget. Jurusan? Aku untuk prodinya namanya D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil. Jadi ini prodinya itu sarjana terapan atau vokasinya dari teknik sipil. Berarti 11-12 gitu ya? Ya, semua yang dipelajari di sipil dipelajari di sini juga. Tapi di vokasi itu lebih banyak prakteknya. Bedanya cuma lebih banyak praktek sama. Ya. Kalau boleh tahu ini masuk UGM-nya ini pakai lewat jalur apa nih Mas? Nah, aku dulu keterima jalur UTBK atau SNBT. UTBK, keren ya? Susah ya ternyata. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu SNBT itu apa, boleh nih Mas dijelasin nih Mas SNBT itu apa nih? SNBT itu sebenarnya seleksi nasional untuk masuk ke perguruan tinggi yang diadakan oleh pemerintah pusat ya. Nah itu semua orang bisa ikut, nggak kayak SNBP yang harus eligible di sekolah. SNBT itu semua orang bisa ikut, semua orang bisa daftar, bahkan yang udah kuliah pun yang mau pindah jurusan, yang merasa salah jurusan masih bisa di SNBT gitu. Berarti itu istilahnya saingannya tuh di atas kita juga banyak ya? Ya, jadi kalau kamu SNBT itu saingannya nggak cuma seangkatan, angkatan di atasmu, 2 angkatan di atasmu masih bisa ikut UTBK. Tuh, berarti banyak banget ya Iya. saingannya ya? Kayak se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Mana pilihnya BSM, UGM. Stek Sipil. Kalau aku boleh tahu nih Mas, kan Mas Wicak tuh milih UTBK. Nah, awal mula Mas belajar UTBK tuh dari mana? Mungkin ada les atau apa gitu? Kalau belajar UTBK sebenarnya aku nggak les sama sekali ya. Oh sama nggak les? Iya, nggak les aku. Jadi dulu aku juga bingung kan ngeliat teman-temanku pada les, terus aku ngapain? Ya wes, terus tapi aku di situ cuma ya wes pasrah dulu awalnya. Terus nanti tiba-tiba ada kayak keinginan belajar sendiri, kayak belum paham materi ini belajar sendiri. Nah, dulu itu pas angkatanku tuh Mansa pasti ngasih tryout, entah itu tryout dari ruang guru, tryout dari Zenius. Pokoknya Mansa itu pasti kerjasama buat ngadain tryout buat siswa-siswanya. Nah, di situ ketika aku merasa ada soal yang nggak aku pahami, di situ aku aku screenshot kan, biasanya di HP, terus aku screenshot, nanti aku pulang tak cari jawabannya kayak gitu. Belajarnya itu berarti Masnya belajarnya kalau ada tryout doang atau dari awal emang udah nyiapin dari kelas 11 mungkin atau awal kelas 12? Enggak, awal kelas 12 berarti. Enggak, kelas 12, bahkan kelas 12 itu aku ya bisa dibilang aku mulai nge-push itu di atas semester 2. Wah, tapi nge-pushnya berarti gila ya, bisa masuk lah gitu. Jadi aku nge-push itu di atas semester 2, waktu yang lain pada tryout, les. Aku tetap, maksudnya masih tetap nyantai. Terus pokoknya tiap habis sekolah main dulu. Kalau misal nanti kan ada rasa takut sendiri kan, aduh nggak bisa ngerjain soal. Nah itu di situ aku baru ngerjain soal. Jadi kayak tetap diimbangin aja sama main. Yang penting kalian tanggung jawab lah sama apa yang kalian lakuin. Gitu. Boleh juga nih Mas diceritain waktu UTBK tuh gimana suasananya? Penasaran nih. Waktu UTBK ini sebenarnya asik sih. Aku kan kebagian hari pertama, sesi pertama. Nah itu kebetulan kan
pada percobaan semua kan, itu baru pertama kali semua. Nah itu Ya, nanti dapat bocoran juga ya. ya, nah tapi di situ aku kebagian dapet di FKKM KUGM. Ya, terus aku tes di sana kan, UTBK. Nah, waktu kan itu masuknya jam 7. Sebelum jam 7 aku datang itu sampai sana duduk nunggu buat masuk ke ruangan. Soalnya masuk ruangan jam 7. Nah, selama nunggu itu aku kayak nervous kan. Pasti nervous. Terus kamar mandi bolak-balik. Tapi setelah masuk ruangan, nah sebelum masuk ruangannya ada hal lucu sih. Kan UTBK pada bawa tas kan biasanya buat naruh dokumen-dokumen. Nah itu aku nggak bawa apa-apa. Aku benar-benar cuma bawa kertas UTBK, dompet, HP segala macamnya. Sampai aku nggak bawa apa-apa. Pokoknya cuma bawa itu sama bolpen sama pensil. Terus ternyata sampai sana tuh barang-barang disuruh ninggal semua. Sedangkan aku nggak bawa tas apa-apa. Terus aku ngomong sama pengawasnya, maaf pak, saya nggak bawa tas. Terus walah le, piye toh? Kowe iki niat UTBK apa ora? Bahkan bapaknya sampai kayak gitu. Terus akhirnya aku dikasih kantong kresek sama bapaknya buat naruh HP, dompet, sama hal-hal yang lain. Terus taruh di luar. Aku masuk ruangan. Nah, ruangannya tuh dingin banget. Jadi ruangan FKKMK tuh ruangan yang pernah tak rasain tuh AC-nya dingin banget. Apalagi kan di labnya ya, di lab komputernya itu benar-benar dingin, kursinya enak, terus banget ya. mejanya enak. Pokoknya selama aku selesai UTBK itu terus tanya ke teman-temanku, ternyata ruanganku tuh yang paling enak. Jadi selama di dalam enjoy, aku ngerjainnya tuh enjoy aja. Jadi wah, soalnya kan kalau mau izin ke toilet juga agak ribet kan. Ya wis, aku nahan aja kalau misalnya kebelet kamar mandi, terus aku ngerjain dulu sampai waktunya selesai. Dan itu wah, itu bener-bener sebuah pengalaman baru sih buat aku. Jadi bisa ngerasain UTBK di tempat yang paling bagus lah gampangannya. Jadi itu maksudnya satu ruangan nggak ada yang temen gitu, temennya beda-beda semua. Nah ya kebetulan mereka pada beda-beda fakultas kan, beda-beda kan disebar kan. Nah mereka beda tempat, beda hari kebanyakan. Kalau nggak salah UTBK tuh 7 hari ya mas ya? Ya kan ada gelombang 1, gelombang 2 juga. Melanjutkan pas pengumuman pasti Mas Ica kayak deg-degan Iya, kan ya? iya. Gimana tuh reaksinya? Sebenarnya waktu pengumuman itu bukan aku yang buka. Oh bukan saya yang buka. Kebetulan aku ngasih ke temanku buat dibukain. Terus karena aku emang sengaja nggak pengen buka, terus aku neror dia. Gimana hasilnya tempatku? Padahal itu masih baru jam 3 lebih dikit kan waktu itu. Ya udah, terus dia ngomong, bentar aku kayak sibuk. Terus ya udah akhirnya dikasih tahu. Dia ngasih taunya tuh bahkan sampai ngomong nggak bisa dibuka. Padahal udah tak kasih pin sama nganunya, username-nya. Tetap aja dia nggak bisa dibuka. Terus masukin yang bener, nggak usah pakai strip, tak bilangin. Terus akhirnya dibuka. Terus dia tuh diem sih kayak cuma nyebut cak gitu doang. Oh tapi ini lagi nggak barengan? Nggak barengan, ngechat. Terus Cak, cuma cak doang. Apa? Terus aku bilang apa? Gimana hasilnya? deg-degan gitu ya? Iya. Karena aku bingung kan waktu itu. Mau gimana kan dia belum ngasih tahu kan. Cepat kasih tahu. Terus dia ngomong, bentar aku juga sibuk ini. Terus dibukain, dibilangin. Dia nggak bisa berkata-kata atau ngomongnya. Apa keterima apa enggak, tinggal ngomong. Terus dikirimi SS-annya, keterima. Terima Allah. Terus habis itu perasaannya gimana mas? Seneng banget ya? Bingung aku harus gimana waktu itu. Wah, ya campur aduk sih, seneng, bahagia, terus kayak bingung juga kenapa bisa kayak gitu keterima. Padahal masnya kayak santai gitu ya? Kayak mempasahkan gitu ya? Kalau boleh tahu pilihannya apa aja nih mas? Kan ada 4 pilihan? Waktu aku dua. Oh tahun masnya 2. Jadi waktu itu aku pilihannya itu 1 itu D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, dan yang kedua Pendidikan Teknik Sipil UNY. Langsung terima di pilihan satunya ya. Iya. Keren banget. Nih
kalau boleh tahu nih Mas, kan pasti ada skor-skornya kan? Ya. Kalau boleh tahu nih skor UTBK-nya Mas Wicak berapa? Spill nih, penasaran ini mungkin penonton ya. Kalau rata-ratanya itu 688 kalau nggak salah. Yuk, bisa nggak yuk? Tapi kan beda angkatan tuh beda skor. Iya sih, tapi keren banget loh masnya yuk. Itu waktu itu juga pada soalnya kan kebetulan hari pertama. Jadi masih mungkin soalnya masih yang keluar gampang-gampang. Oh gitu juga ya, beda-beda ya deh. Itu biasanya Takut banget. Terus reaksi orang tuanya Mas Wicak nih gimana nih waktu tahu Mas Wicak keterima pilihan 1 langsung UGM gitu? sebenarnya nek reaksi orang tua kan aku nggak tahu juga kan. Soalnya aku kan tinggalnya jauh dari orang tua. Rantau. Iya, orang tua aku itu di Jayapura. Jadi waktu itu aku cuma by telepon. Terus ya udah waktu itu aku habis dikasih tahu temanku kan aku nelpon dulu kan. Nggak diangkat. Ya udah terus tak biarin sih, malamnya baru tak telepon lagi. Sebenarnya reaksinya juga gimana ya? Ya seneng, cuman agak kecewa dikit gitu lah mungkin. Soalnya kan orang tua pengennya aku masuk ke yang berbau-bau pendidikan. Pengennya punya SPD. Oh gitu ya, sarjana pendidikan gitu ya. Iya, tapi kan aku pengennya punyanya gelarnya ST, STRT. Situ. Lah, waktu sebelum apa tuh namanya nentuin pilihan gitu masih ada diskusi gitu nggak sama Nah, orang tua? ya pasti aku diskusi sama orang tua. Jadi di situ kan aku bilang kan, itu sempat anu juga sih, lama juga sih diskusi soal D4 apa kan dulu tuh kebetulan orang tua aku pernah ngerasain D3 dan aku ngomong kalau aku mau masuk D4. Nah, itu dipikirnya tuh kayak masih belum setara sama S1 padahal sekarang itu D4 sama S1 itu udah setara. Sama aja. Ya, sama-sama sarjana. Betul. Yang beda kan nek D4 itu sarjana terapan, nek S1 udah langsung sarjana sama gelar. Kayak gitu. Nah, orang tua aku tuh masih kayak bingung gitu kan. Terus tak jelasin dari awal kalau enggak D4 tuh udah setara S1, bisa langsung ambil S2 dan segala macamnya. Selama itu 2 bulan pokoknya aku ngobrolin D4 sama S1. Terus sampai ke akhirnya milih jurusan. Nah, kan emang orang tua aku pengennya masuk ke apa pendidikan kan. Nah, ya udah aku pilihan satunya dibebasin mau milih yang mana. Pilih sendiri. Terus pilihan duanya aku kan yo restunya orang tua juga kan dukung juga kan. Ya udah terus aku ngobrol lagi gimana enaknya. Terus akhirnya ya udah ambil pendidikan teknik sipil kalau emang kamu maunya teknik sipil di Berarti UNJ. pilihan satunya dari hatinya masnya, tapi pilihan duanya dari orang tua. Tapi setelah aku keterima juga orang tua ya seneng banget sih sebenarnya. Ya paling kecewanya nanti disuruh ngambil S2 lagi yang pendidikan paling. Oh iya, berarti tetap orang tua dari dalam hati tetap Iya, pengen tetap support masnya lah. tetap di pendidikan juga ya. Berarti ngomong-ngomong ini mau lanjut S2 habis S1? Gila, belajarnya. Kali aja kan? Nanti mungkin lihat dulu ya, sebenarnya pengen lanjut S2 juga. Tapi nanti pengen juga nyobain dunia kerja dulu kan. Mumpung dapatnya di sekolah vokasi kan banyak prakteknya. Jadi di dunia kerja tuh bisa langsung dipraktekkan. Mungkin nanti S2-nya sambil nyusul ya. Berarti sambil kerja gitu ya. Ya mungkin bisa sambil kerja. Kalau kerjanya nanti tuh jadi apa sih Mas? Jurusan masnya itu biasanya? Kalau teknik sipil tuh banyak banget. Mulai dari konstruksi bangunan, Konstruksi bangunan. terus jalan, transport. Nanti ngapain tuh kalau Itu bisa bandara, bisa ke kapal atau pelabuhan ya. Terus nanti jalan ini, jalan tol, jalan raya, jalan ya pokoknya semua jalan itu yang bangun kan anak sipil semua. Terus nanti ada lagi yang hidro, air, bendungan, selokan. bikin waduk gitu-gitu? Iya, bisa. Terus nanti ada yang geotek itu tanah ya, soal tanah. Jadi sebelum perencanaan fondasi, perencanaan konstruksi pasti kan ada penelitian tentang tanahnya itu gimana.
terus gimana maintenance-nya, gimana cara perawatannya dan segala macamnya gitu. Fleksibel semua ya gitu. Jadi sebenarnya banyak juga ya. Ya sebenarnya kalian tuh nggak hidup jauh-jauh dari ranah sipil sih, bangunan sipil, jalan sipil. Iya juga ya, berarti banyak banget ini Ya. buat kerjaannya gitu. Berarti gampang ya. Iya. Insya Allah lah. Nih kalau tadi udah ngomongin jurusan, sekarang universitas sebenarnya Mas Wicak tuh dari dulu emang udah pengen UGM banget atau universitas lain? sebenarnya di dalam hati itu gimana nih Mas? Ya nek aku sih sebenarnya yang pertama aku cuma pengen tetap di Jogja itu aja. Nah, udah nyaman ya sama kota Ah. Jogja? Terus kan yang negeri cuma ada 2 kan di sini. UN ya sama UGM. Iya yang ada sama UPN. UPN ya. Tapi di situ kan kurang lah teknik sipilnya menurutku. Makanya aku targetin di UGM atau di UNY yang udah ya teknik sipilnya udah kelihatan lah. Nah, di situ ya udah kayak aku let it flow aja, mau ke UGM atau ke UNY bebas, yang penting kuliah di Jogja gitu aja. Dikasihnya sama Allah tapi pengennya antara 2 itu ya. Ah. Kalau buat nentuin jurusannya Masnya udah mantep teknik sipil tuh dari kelas 12 atau udah dari kelas Minum 10? ya? Oh ya boleh silakan. Sebenarnya kalau buat nentuin jurusan itu aku mulai dari kalian pernah belum di kalian nanti kan sama BK tuh bakal dikasih peminatan. Konsultasi gitu? Iya, jadi ada nanti peminatan buat jurusan kalian. Nah, itu waktu itu di situ aku kebetulan kan ngisi itu harus sesuai nganu kan, sesuai diri sendiri. Nah, di situ aku kebenaran pilihan satunya itu kan ada 2 pilihan nanti. Itu pilihan satunya teknik sipil, pilihan keduanya peternakan. Tapi waktu di UTBK aku ngambilnya teknik sipil semua. Itu aku lupa antara kelas 11 atau kelas 12. Kayaknya kelas 12 deh. Kelas 12 semester 1. Jadi aku baru nentuin, jadi hasrat masuk sipil itu datang ketika baru kelas 12 dan aku baru nyari-nyari kan univ dengan ya fakultas jurusan teknik sipil yang bagus. Di Jogja terutama Ah, ya. sambil nyari-nyari peternakan juga. Boleh nih Mas tips ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya tentang milih jurusan. Kita juga sebenarnya masih bingung nggak sih yuk nentuin jurusan mau gimana, itu gimana nih Mas tipsnya? Sebenarnya kalau tips untuk milih jurusan itu yang penting dari hati kalian. Jadi dulu tuh kenapa aku milih teknik sipil juga kan awalnya karena aku nggak suka kimia satu. Nggak suka kimia, oke. Terus aku nggak mudeng biologi. Nggak mudah biologi. Tapi aku bisa matematika. Aku bisanya di matematika. Mungkin fisika kan masih ada hubungannya sama matematika. Jadi matematika sama fisika masih oke lah. Terus akhirnya aku nyari yang nggak ada hubungannya sama kimia sama biologi. Terus kayaknya teknik sipil tuh tentang bangunan sih. Nggak mungkin ada biologi di situ. Ya nggak mungkin ada kehidupan makhluk-makhluk gitu ya. Terus kimia masih mungkin bahan kimia pencampuran buat dikit-dikit gitu, cuman kan nggak tentang mempelajari full kimia kan, nggak kayak farmasi. Masuk farmasi pusing aku sekarang. Obat-obat gitu ya. Ya nggak mudeng mau ikatan kovalen itu apa nggak tahu. Jadi benar-benar yang pertama aku menghindari fisika aku menghindari kimia sama biologi itu. Jadi dari apa yang kalian senangi dulu, karena itu kan nanti buat kalian kedepannya akan kalian pelajari terus menerus kan. Terus dari apa yang kalian minati. Nih aku kan emang dari dulu minatnya ke ranah-ranah bangunan gitu, ranah-ranah yang kerja langsung di lapangan. Jadi kayak teknik sipil itu menurutku paling cocok lah, soalnya kan mereka seringnya kerja di lapangan, terus ya jadi surveyor, jadi segala macam. Jadi mereka tuh ranahnya banyak sekali nanti kalau udah lulus. Jadi dan aku orangnya itu lapangan banget, nggak bisa orang yang teori. Jadi aku tuh buat teori itu agak kurang. Jadi aku lebih suka langsung turun ke lapangan, langsung kerja gini-gini. Nah itu lebih asik menurutku. Jadi Masnya kinestetik banget ya. Terus tadi kan Masnya juga cerita kalau sempat agak
jelasin ke orang tuanya pengen pendidikan, masnya pengen yang teknik, itu gimana tuh Mas? Kan sekarang juga banyak ya kayak anak sama orang tua yang mungkin beda pendapat gitu, gimana nih cara masnya yakinin orang tuanya masnya tentang pilihan masnya gitu? Sebenarnya aku meyakinin itu butuh waktu yang lama juga. Soalnya awalnya tuh aku kan disuruh juga masuk ke sistem informasi apa yang pokoknya berhubungan sama AI atau internet gitu. Cuman kan kembali lagi, aku kan jiwa lapangan. Jiwa lapangan. Nek jadi AI kan cuma di depan laptop, nek menurutku ya kan mereka ngoding terus dan itu jenuh juga. Terus akhirnya aku ngomong nggak mau ya, aku pengennya gini-gini, aku sukanya gini-gini. Jadi tak jelasin dulu. Udah, itu kan baru pertama kali bahas. Waktu itu masih sama-sama keras kepala. Terus akhirnya ya wes. Terus nanti kalau nelpon lagi bahas lagi. Sampai akhirnya pelan-pelan alasanku tuh diterima. Karena aku emang minatnya di situ dan emang passionnya pengen di situ. Ya udah, akhirnya orang tua kan cuma bisa support apa yang tak pilih. Akhirnya lulus juga ya. Alhamdulillah. Nih, kalau boleh ya, nih Mas Wicak kan udah apa ya namanya? Udah alumni masa. Terus tuh boleh nih kasih pesan buat angkatan kita atau yang lagi berjuang UTBK buat tahun depan. Pesan-pesannya nih Mas. Apa ya, mungkin untuk UTBK itu kalian nggak usah dibawa serius banget, nyantai aja, maksudnya semua pasti udah diatur. Jadi kalian tetap boleh main, kalian tetap bisa belajar, jadi itu tergantung proporsi kalian masing-masing. Jadi santai aja, semua udah ada yang ngatur. Jadi yang penting nggak terlalu sepaneng gitu Iya. ya Mas ya. Diimbangin sama main-main gitu juga. Dan ya nggak usah terlalu nge-push, jangan malah memberatkan kayak UTBK adalah segalanya, UTBK ada segalanya, enggak. Masih banyak jalur lainnya juga kan ya Mas Betul. ya. Oke, gitu aja ya teman-teman mungkin. Ini ya, seru banget. Seru banget. Tapi perbincangannya mungkin agak berat kan ya, tentang UTBK, kuliah, dan kita